Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahan dan pimpinannya kita bisa ada di minggu pertama di bulan Juli ini. Kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan atas kita. Amin. Dan kita bersyukur kalau pagi ini juga kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Ya, kita dibawa kembali untuk mengingat satu pribadi. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Yang mana tubuhnya telah dihancurkan, darahnya telah dicurahkan untuk kita. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Amin. Dan kita masih akan belajar dari surat Kolose Bapak Ibu ya. Kita masih akan lebih lagi mengenal Yesus, Dia yang tertinggi, Dia yang terutama atas segala sesuatu. Dan pagi ini kita sampai pada Kolose pasal yang ketiga. Ya, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan saya akan memberi tema mencari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu, hidup harus dalam perspektif surgawi. Amin. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, dunia yang terus berubah ini, kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita harus hidup dalam perspektif kekekalan. Mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai mencari perkara-perkara yang di atas, berbicara mengenai memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Maka saya mengingat ada satu pepatah yang sering kali dikutip, ya, satu pepatah yang sering kali digunakan oleh banyak orang, bahwa seseorang itu akan hidup sesuai dengan apa yang paling ia pikirkan. Amin Bapak Ibu. Kita ini hidup sesuai dengan apa yang paling banyak kita pikirkan. Saya melihat pepatah ini ada benarnya. Apa yang memenuhi pikiran kita, apa yang memenuhi hati kita, itu akan menentukan keputusan-keputusan hidup yang kita buat. Apa yang memenuhi pikiran kita, itu akan menentukan prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan bagaimana cara kita menggunakan waktu, bagaimana cara kita menggunakan uang, bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Contoh saja Bapak Ibu ya, dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita menghadapi konflik dalam rumah tangga, kalau kita berpikir bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa istri saya atau suami saya bukanlah pribadi yang tepat untuk saya, bahwa masalah ini sudah terlalu besar, terlalu berat, tidak dapat dipertahankan. Jika itu saja yang dipikirkan, jika itu saja yang dipikirkan, maka keputusannya pasti akan apa?
cerai Bapak Ibu ya. Bisa saja. Tetapi kalau kita memikirkan Kristus, memikirkan firman Allah, bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa tujuan. Sekalipun rumah tangga ini dalam keadaan yang sulit, kalau Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk kebaikan kita, maka orang akan cenderung untuk mempertahankan pernikahan itu. Kalau orang memikirkan bahwa pernikahan adalah janji kudus di hadapan Allah, satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada perceraian dalam pernikahan. Maka orang akan terus membangun pernikahannya sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan. Jadi apa yang mengisi pikiran kita, itu akan menentukan keputusan kita. Itu terjadi juga dengan prioritas kita. Saudara, kalau orang sudah mulai berpikir, aduh HP-nya jelek, tiap hari mikirnya HP-ku udah rusak, udah ketinggalan zaman. Pasti kalau punya uang, punya waktu, akan digunakan untuk membeli HP baru, saudara. Kalau minggu yang saudara pikirkan, wah hari santai, hari jalan-jalan, atau mungkin hari kongkal, saudara akan memprioritaskan itu. Menggunakan uang untuk hal-hal seperti itu. Ini yang terjadi dengan pikiran Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang ini, di era digital ini, Bapak Ibu, pikiran kita ditarik ke arah yang begitu banyak. Perhatian kita diperebutkan oleh dunia ini. Bahkan Allah menghendaki supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu, bangun pagi ya. Waktu kita bangun pagi ada banyak orang. Kalau bangun pagi yang dicari apa Bapak Ibu? Halo? Nah kan ngaku kan, handphone. Kalau udah buka handphone, apa yang dilihat? Berita. Apa yang dilihat? Media sosial. Apa yang dilihat? Bisnis. Apa yang dilihat? Politik. Apa yang dilihat? Hiburan. Gosip. Sekarang ini ada dracin, ada drakor, ada drain, drama Indonesia. Apalagi? Dan drama itu menarik perhatian banyak orang, saudara. Ya. Perhatian kita sedang diperebutkan Bapak Ibu. Tidak salah Bapak Ibu ya, kita ini mengetahui perkembangan dunia ini. Tidak salah kita membaca berita. Tidak salah kita nonton drama Korea. Apalagi sekarang ini dengan AI ya, waduh keren-keren ya. Ada manusia naga, ada manusia ini dan itu dan lain sebagainya. Orang yang dulunya diabaikan tiba-tiba menjadi hebat dan lain sebagainya. Waduh pokoknya itu saya enggak tahu. Kalau nonton bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sebenarnya ya oke-oke sajalah nonton seperti itu. Tapi Bapak Ibu, jika seluruh pikiran kita itu dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi. Jika hati kita dipenuhi oleh berita-berita, oleh berbagai macam informasi dunia ini, maka lama-lama kerinduan kita akan Allah itu akan hilang Bapak Ibu. Lama-lama keinginan untuk membaca Alkitab sudah tidak ada lagi. Semakin sedikit waktu kita berlutut untuk menyembah Tuhan. Semakin sedikit waktu untuk kita berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang paling berbahaya. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat ini Bapak Ibu. Paulus tahu bahwa jemaat di Kolose masih hidup di dunia ini. Jemaat di Kolose masih mengerjakan perkara-perkara dunia, tetapi dia berkata kepada mereka, carilah perkara-perkara yang di atas, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ini bukan ajakan untuk meninggalkan dunia ini bukan ajakan untuk cuek terhadap kehidupan dunia ini, tidak. Tetapi ini adalah ajakan untuk kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia ini. Amin. Mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Bapak Ibu sebagai orang Kristen kita masih tetap bekerja. Amin Bapak Ibu. Kita masih membangun keluarga, kita masih berbisnis, kita masih belajar. Tetapi semua harus dilakukan di dalam perspektif kekekalan. Semua harus dilakukan di dalam perspektif Kristus yang adalah Tuhan di atas segala sesuatu.
Tuhan pemilik segala sesuatu, Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang termulia. Pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan perintah ini? Amin. Apakah Bapak Ibu akan mendengar dan melakukan firman ini? Untuk kita mencari perkara yang di atas. Di tengah-tengah dunia yang semakin berusaha menarik perhatian kita, menarik pikiran kita, menarik hati kita. Apakah kita mau memikirkan perkara-perkara rohani? Mari kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting tentang hal ini. Bapak Ibu, yang pertama, perhatikan, mengapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara surgawi? Karena kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita ini memiliki identitas baru di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, di dalam kekristenan, identitas itu menentukan cara hidup. Bukan kita ini hidup dengan cara tertentu untuk mendapatkan identitas. Maksud saya seperti ini. Kita ini hidup baik, hidup memuliakan Tuhan. Kita ini memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan kita untuk menjadi anak Allah, tidak. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah milik Kristus, maka kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kita adalah orang Kristen, maka kita mencari perkara-perkara yang di atas. Jadi identitas itu menentukan cara hidup kita. Jadi inilah dasar dari perintah Paulus. Kalau kita diperintahkan carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena identitas kita mengharuskan kita melakukan itu Bapak Ibu. Ya. Nah kalau orang Kristen tidak ke gereja, itu aneh Bapak Ibu ya. Kalau pengikut Kristus tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak melayani Tuhan, itu aneh. Kita ada di gedung gereja ini karena kita bukan untuk menjadi orang Kristen. Kita ada di gedung gereja ini karena kita adalah milik Kristus. Amin. Saya berkhotbah bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menjadi milik Tuhan, maksud saya seperti itu. Tetapi saya berkhotbah karena saya ini milik Tuhan, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Saya dipercaya untuk memberitakan firman. Identitas itu mendahului kehidupan kita. Coba kita bedah sedikit Bapak Ibu ya. Ayat yang pertama, coba kita baca lagi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalimat ini merupakan dasar dari seluruh pasal 3. Ya, Paulus tidak memulai dengan perintah, cari perkara di atas. Tidak mulai dengan perintah, pikirkan perkara yang di atas. Tetapi dia memulai dengan fakta rohani bahwa kita punya identitas baru. Amin. Kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, itu identitas baru kita Bapak Ibu. Maka carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi Paulus sebelum ia berbicara tentang bagaimana orang percaya harus hidup, terlebih dahulu ia mengingatkan identitas mereka di dalam Kristus. Lebih dahulu dia mengingatkan siapa dia di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini artinya kehidupan Kristen itu tidak dimulai dari usaha manusia, ya, tidak dimulai dari ikhtiar manusia, tetapi dari karya Kristus yang memberikan identitas baru kepada kita. Amin. Kita dijadikan anak Allah dulu, baru kita hidup sebagai anak-anak Allah. Bukan kita hidup dengan cara tertentu untuk menjadi anak-anak Allah. Tidak. Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan, karena terlebih dahulu Allah mencari kita, menemukan kita, dan memberikan identitas baru kepada kita. Baru setelah itu kita hidup untuk Allah, hidup untuk Kristus, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas Bapak Ibu. Lihat, kata karena itu.
Kata karena itu menunjukkan bahwa apa yang Paulus sampaikan di pasal yang ketiga ini tidak dapat dipisahkan dari pasal 1 dan pasal 2. Kita sudah belajar bersama-sama di pasal 1 dan pasal 2 bahwa Kristus adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Bahwa Kristus adalah penebus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa Yesus adalah pemenang atas kematian. Amin. Dia bangkit. Ya, dia hidup, dia naik ke surga dan akan datang kembali. Dan orang percaya sudah dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, kalau kita punya identitas baru ini, kalau kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka kita harus mencari perkara-perkara yang ada di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu, setelah saya menikah, maka pikiran saya berubah. Sikap saya berubah, hidup saya berubah. Ya, sebagai seorang suami, saya berpikir sebagaimana layaknya seorang suami. Ya, saya bertindak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah juga seperti itu. Identitas dulu, baru itu akan merubah kehidupan kita. Bapak Ibu, kehidupan kita sekarang ini bukan lagi kehidupan yang lama. Amin. Ya, ini tidak berarti bahwa kita sudah mengalami kebangkitan tubuh, bukan itu nanti. Tetapi Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru secara rohani. Kita adalah manusia baru. Memang sekarang keadaan kita masih tetap sama, wajah kita tidak berubah, ya. Cuman berat badan bisa naik turun. Lingkungan kerja kita tetap, rumah kita tetap, ya. Lingkungan bangsa dan negara kita juga tetap, kita nggak langsung jadi warga negara asing, tidak. Tetapi di dalam diri kita adalah manusia baru. Amin, Bapak Ibu. Ya, seperti orang yang kalau baru operasi jantung, Bapak Ibu ya. Mungkin dia cangkok jantung gitu ya. Setelah cangkok jantung ya wajahnya tetap itu, Saudara ya. Keluarganya ya tetap itu. Tempat tinggalnya ya di situ. Tetapi di dalam dia punya jantung baru. Amin. Orang enggak lihat jantung barunya, Saudara. Karena jantung ada di dalam. Demikian kita. Orang tidak melihat persekutuan kita dengan Tuhan. Orang tidak melihat iman kita. Orang tidak melihat siapa yang menyertai kita. Orang melihat hidup kita sehari-hari. Tetapi kita tahu kita manusia baru. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita telah bersatu dengan Kristus. Karena itu kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Mari, Bapak Ibu, saya mau menegaskan sedikit. Ya, Paulus berkata dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia berkata kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kata dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita ini telah dipersatukan dengan Kristus. Bapak Ibu percaya telah bersatu dengan Kristus? Ini berbicara tentang Kristus di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Contohnya seperti ini, ketika Yesus mati di atas kayu salib memikul dosa-dosa kita, sesungguhnya dosa kitalah yang dipikulnya. Amin. Percaya Bapak Ibu? Ketika Yesus bangkit, sesungguhnya kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Kita sudah bersatu dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit, kita menerima hidup yang baru di dalam Yesus. Ini persatuan dengan Kristus. Ini persatuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan ini tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga. Ini adalah anugerah yang datangnya dari Tuhan Yesus. Coba lihat Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ini kebenaran yang sangat indah. Lihat,
Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi sesungguhnya kita benar-benar sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Menjadi satu dengan apa yang adalah kematiannya. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu percaya hidup Bapak Ibu sudah baru? Sekalipun wajah kita enggak baru kecuali operasi plastik. Tapi kita punya hidup yang baru di dalam Yesus. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi mati dulu bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, baru kita meninggalkan cara hidup yang lama. Kita tidak meninggalkan cara hidup yang lama untuk menerima Kristus, tidak. Tapi sesudah kita menerima Kristus, kita bersatu dengan Kristus, kita meninggalkan cara hidup yang lama. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan sekedar pengampunan dosa, tetapi keselamatan itu adalah persatuan dengan Kristus. Wow, tidak ada yang lebih indah dari kebenaran ini. Amin. Dan ini hanya kita terima oleh anugerah. Ini hanya kita terima oleh iman. Makanya teguhkan hati Bapak Ibu. Cari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekarang Kristus yang memerintah hidup kita. Sekarang Kristus yang membersamai kita. Tidak hanya Dia membersamai kita, tetapi Kristus ada di dalam diri kita. Melalui Roh-Nya yang kudus. Kristus bukan hanya juru selamat yang membebaskan kita dari dosa, dari neraka. Tetapi Dia yang hadir dalam kehidupan kita dan memimpin seluruh kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, apapun keadaanmu hari-hari ini, seberapa hebat pergumulanmu hari-hari ini, Yesus pemimpin dalam hidupmu. Yesus ada di dalam kita. Itu sebabnya identitas lama kita tidak lagi menentukan kehidupan kita yang sekarang. Kita harus hidup di dalam identitas yang baru. Ya, ada orang ketika menghadapi pergumulan lupa siapa dirinya. Lupa siapa dia di dalam Kristus. Dia masih menganggap dirinya sendiri, tidak mampu. Memang benar itu kondisi kita, tetapi jangan lupa kita ini sekarang adalah anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan baru, kita umat pilihan Allah, kita warga kerajaan surga, kita ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita hadapi bersama-sama dengan Kristus. Apapun persoalan kita hari-hari ini, kita hadapi sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Kita selalu punya pengharapan di dalam Yesus. Kita punya masa depan di dalam Yesus. Bahkan ketika dunia ini hancur Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Kita tetap adalah milik Kristus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, saudara tahu akan tinggal di mana? Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Mari Bapak Ibu, hati-hati dengan dunia ini. Dunia ini berusaha untuk menipu kita dengan identitas-identitas yang salah. Ya, sekarang ini dunia menawarkan identitas melalui jabatan, melalui kekayaan, melalui pengikut yang banyak di media sosial. Melalui kesuksesan dunia ini, orang berpikir aku berharga, kalau aku kaya, kalau aku sukses, kalau aku punya banyak follower, kalau aku punya jabatan, itu dunia yang tawarkan bagi kita. Itu sebabnya ketika orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan popularitas, seolah-olah hidupnya hancur, seolah-olah hidupnya runtuh. Kenapa? Karena identitasnya dibangun di atas dasar yang sifatnya tidak kekal.
Tetapi kalau identitas kita ada di dalam Kristus, maka hidup kita tidak tergantung oleh keadaan. Amin. Kita boleh mengalami persoalan-persoalan hebat hari-hari ini. Kita boleh mengalami pergumulan, jabatan kita boleh berakhir, tubuh kita semakin hari semakin merosot, pada waktunya kita akan kehilangan tubuh yang kita cintai ini, saudara. Ya, usia kita akan terus bertambah, tetapi jangan pernah lupa apapun yang terjadi, kita milik Kristus. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita telah bersatu dengan Kristus. Inilah yang membuat kita merasa stabil. Inilah yang membuat kita bisa bernyanyi, dalam suka duka ku kan tetap. Kenapa? Bukan karena masalah itu tidak berat. Bukan karena kita mengabaikan persoalan. Tetapi kita tahu bahwa apapun yang terjadi, saya milik Kristus. Kita punya pengharapan. Dan itu hanya dapat diberikan oleh Dia yang mengasihi kita. Mari Bapak Ibu, identitas kita itu seharusnya menentukan cara hidup kita. Seorang tentara dia akan berpikir seperti tentara dan dia hidup sebagai tentara. Amin Bapak Ibu. Nah bagaimana kalau seorang pendeta berpikir seperti tentara? Saya pernah dimarahin orang. Saya pendeta, tapi saya pendeta tentara. Saya kalau lagi jengkel sama jemaat, saya tampar dia. Waduh, itu kan pendeta tentara, saudara. Tapi pendeta tidak menampar jemaat. Atau mau coba? Saya berpikir seperti tentara. Disiplinnya otoriter. Enggak taat, enggak hadir minggu pagi tak bogem, saudara. Saya datang, kemana kamu hari Minggu? Siap, jalan-jalan. Pang, apa gitu saudara? Waduh. Saudara, seorang dokter akan berpikir dan hidup sebagai seorang dokter. Amin Bapak Ibu. Seorang hakim akan berpikir dan hidup sebagai seorang hakim. Saya pendeta harus hidup seperti seorang pendeta. Nah demikian juga sebagai orang percaya Bapak Ibu. Jika kita sadar bahwa kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita telah bersatu dengan Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka keputusan-keputusan hidup kita pasti akan berbeda. Amin. Ini penting ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, saya milik Kristus. Seperti Yusuf ketika dia dicoba sama Tante Poti, ya, Tante Potifar, istri Potifar. Aku milik Kristus. Bagaimanakah mungkin aku berdosa terhadap dia? Amin Bapak Ibu. Amin. Ini penting. Ketika ada seorang wanita datang kepada saya, Om Doni temenin saya makan yuk, aku milik Lena. Kalau temenin makan bareng-bareng sama anak saya, ayo. Tapi kalau temenin makan berdua kan gawat, saudara. Lama-lama, Om Doni ini enak loh. Duh, Om Doni kok kotor nih pipinya. Waduh, gawat, saudara. Amin. Kalau saudara adalah milik Kristus, saudara akan hidup memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Kita ini tidak hidup benar supaya kita jadi anak-anak Allah. Kita tidak melayani supaya kita bersatu dengan Kristus. Tidak. Kita melakukan itu semua karena kita adalah milik Kristus. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Kenapa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Karena sebagai orang percaya yang telah menerima identitas baru, kita ini memiliki prioritas yang baru. Setuju Bapak Ibu? Ya, seorang dokter prioritasnya lain. Kemarin Bapak Jo bilang, Om saya enggak bisa, mungkin saya kalau setelah operasi baru saya bisa datang ke doa pelayan perjamuan. Ternyata tidak nutut. Lalu dia WA saya, apakah saya masih melayani? Masih melayani. Kenapa dia harus
harus terlambat. Karena dia seorang dokter, kalau ada pasien dan harus dioperasi waktu itu, kalau dia menolak melakukannya, dia bukan seorang dokter. Amin Bapak Ibu. Ada prioritas. Nah, prioritas orang Kristen apa Bapak Ibu? Tuhan. Perkara-perkara yang di atas. Kekudusan, kebenaran, keadilan. Pengabdian kita kepada Yesus. Ini penting untuk kita pahami. Kita punya prioritas yang baru. Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Bapak Ibu, ini adalah kata kerja yang sifatnya terus menerus, ya. Jadi teruslah mencari perkara-perkara yang di atas, teruslah mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang di atas, teruslah mengejar perkara-perkara yang di atas. Nah, apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas? Itu bukan hanya memikirkan tentang surga, lalu mengabaikan pekerjaan kita di bumi ini, atau meninggalkan tanggung jawab kita di dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas, itu adalah segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Pikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Apa yang Tuhan kehendaki dengan rumah tangga saya. Apa yang Tuhan kehendaki dengan pekerjaan saya. Apa yang Tuhan kehendaki dengan pelayanan saya. Apa yang Tuhan kehendaki dengan segala yang ada dalam kehidupan saya. Perkara yang di atas itu bicara soal kehendak Allah Bapak Ibu. Ini bicara tentang kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kekudusan. Ini berbicara tentang kasih. Ini berbicara tentang kebenaran. Ini bicara tentang pelayanan. Ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Utamakan, cari itu. Yang namanya orang Kristen, yang dia utamakan selalu kerajaan Allah. Amin. Kalau ada konflik of interest, ya ada tawaran dari dunia ini, maka kita pasti akan memusatkan pikiran kita, memusatkan perhatian kita kepada Allah. Bapak Ibu, ada yang punya kompas? Dulu waktu masih SMP, SMA saya punya kompas, ya karena saya pramuka. Ya. Jadi pramuka wajib punya kompas. Lagi kalau kemah di hutan gitu, harus punya kompas. Kompas itu jarumnya selalu menunjuk ke arah mana Bapak Ibu? Ya? Kemana? Bukan, north. Oh sama ya, karena kompas saya tulisannya north. Utara Bapak Ibu ya. Harus pasti kompas itu mau diputer, mau dibalik, mau kemana. Kompas itu selalu ke arah utara, terus ke arah utara. Bapak Ibu pasti ada kompas juga di HP. Coba, pasti menunjuk ke arah utara. Demikianlah orang percaya Bapak Ibu. Sekalipun kita hidup di dunia ini, kita masih bekerja di dunia ini. Ya kita melayani di dunia ini, tetapi arah hidup kita selalu tertuju kepada Tuhan. Makanya kitab Ibrani mengatakan, hendaklah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya suka dengan pujian itu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin Bapak Ibu. Apakah perhatian saudara tertuju kepada Yesus? Pagi ini tertuju kepada WA atau kepada firman Tuhan? Nah, lah mulai guyang-guyu. Haleluya. Apakah saudara berpikir akan kehabisan sate babi di depan? Dimanapun kita berada, orang percaya selalu mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Lalu Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan melarang kita untuk bekerja keras, tidak. Ini bukan larangan untuk kita tidak untuk merencanakan masa depan, tidak. Ini bukan larangan untuk mencari nafkah, bukan. Tetapi kita dilarang untuk menjadikan dunia menjadi arah hidup kita. Dunia menjadi tujuan hidup kita.
Harus Kristus yang menjadi tujuan hidup kita. Kita sudah bersama-sama dengan Dia, kita harus mengutamakan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, seringkali orang itu mengukur keberhasilan berdasarkan jabatan. Berdasarkan kekayaan. Wah, rumahnya gede, sukses dia. Ya, berdasarkan kendaraan mungkin. Atau berdasarkan popularitas. Wah, Om Doni populer, disebut di mana-mana. Sukses dia. Enggak, saudara. Yesus melihat keberhasilan kita dari apakah hidup kita semakin dekat dengan Dia. Amin. Apakah hidup kita tertuju kepadanya? Apakah kita semakin kudus? Apakah kita semakin mengasihi Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ini? Apakah kita lebih mengasihi sesama? Apakah kita mau jadi berkat? Itu yang ditanya oleh Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak peduli dengan seberapa kekayaan yang kita punya. Tuhan tidak peduli dengan seberapa hebat rumah yang kita punya, seberapa tinggi jabatan kita. Tuhan melihat hati kita, apakah kita mengasihi Dia atau tidak. Apakah kita mengenal Dia atau tidak. Ingat kata Tuhan kepada Petrus untuk memulihkan Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Setelah dia mengatakan, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu sampai yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena dia menyangkal 3 kali. Lalu pagi ini Tuhan bertanya kepada saudara, jemaat eklesia. Bukan jemaah, enggak. Jemaat eklesia, apakah engkau mengasihi Tuhan? Cuman 4 yang jawab. Ini maaf saya bercanda aja. Woi, ini bercanda. Woi, jemaah. Loh, salah saudara. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Amin. Setia saudara, layani Tuhan. Gembalakan keluargamu, gembalakan anak-anakmu. Mari kita saling melayani, mari kita bertumbuh bersama-sama. Saudara, kita bisa aktif tanpa kasih. Kita bisa melayani tanpa kasih. Saya bisa berkhotbah tanpa kasih. Tapi kalau saya mengasihi, kalau kita mengasihi, kita pasti akan melayani dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Mari Bapak Ibu, itu yang dicari oleh Tuhan. Jangan pikirkan orang menilai kita, Pak Doni, nggak keren. Medsosnya pengikutnya sedikit, sekarang ada banyak yang pergi. Tidak apa-apa saudara. Dunia boleh meninggalkan kita, orang boleh meninggalkan kita, tapi Yesus menyambut kita. Kenapa kita bisa yakin saat kita masih berdosa saja, Dia sudah mati memikul dosa-dosa kita. Apalagi sekarang sebagai milik kepunyaannya, Dia tidak pernah membuang kita. Barang siapa percaya kepadaku, Dia kuberikan hidup yang kekal, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus, saya percaya dengan itu. Ini penting, mari Bapak Ibu, kita mau hidup dalam prioritas yang baru. Cari perkara yang di atas. Pikirkan kehendak Allah, rencana Allah, kekudusan, kebenaran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, berdasarkan ayat-ayat ini kita melihat bahwa orang yang percaya itu memiliki keamanan yang baru. Sehingga dengan keamanan itu kita tidak takut meninggalkan dunia ini dalam artian tidak menjadikan dunia sebagai prioritas. Kita ini bisa mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Kita bisa mencari perkara-perkara yang di atas karena kita ini aman. Aman di dalam Kristus. Bapak Ibu percaya aman di dalam Tuhan? Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Yakin Bapak Ibu? Sekalipun kantong kosong sekarang masih aman, tenang. Nah kantongnya tebal tapi kartu kredit ini susah saudara.
Maksud saya kosong memang tidak ada apa-apa. Bisa tenang? Saya kemarin sempat tidak bisa tidur beberapa jam. Karena setelah asesmen yang kedua, kan yang asesmen yang pertama dikatakan ini harus perbaikan ini dan itu, kemudian harus punya apa tuh itu namanya perpustakaan e-library. Sekolah saya sudah ini nggak laku di ruangan seperti ini, udah buku lama berdebu, orang baca bisa sinusitis katanya. Lalu dia masuk ke tempat yang gelap, ini ada gelap lagi nih, mau bagaimana? Harus punya e-library. Sekolah kami 1 tahun langganan e-library itu 70 juta. Lalu kemarin kalau mau sekolah ini maju harus punya e-library. Itu langganan saudara, bukan sekali bayar, langganan tiap tahun. Kemarin yang asesor itu bukan dari anak Tuhan, bukan orang Kristen. Ya rekomendasi saya segera e-library, waduh e-library. Saya dengan berani berkata, siap segera kami proses. Lalu betul staf saya bilang, Om besok kita tatap muka dengan vendor. Ngomong library. Saudara, kalau saya enggak ingat Tuhan, mati aku. Enggak aman loh saudara. Kemarin di persekutuan doa pelayan perjamuan Tuhan saya katakan begini, lebih baik Tuhan segera datang ya, jadi saya enggak perlu memikirkan akreditasi 5 tahun lagi. Saya enggak perlu siapkan e-library. Karena ini kita punya e-library juga enggak ada yang baca, ini mau apa saudara? Ya buku saya juga enggak ada yang, stupid ini saudara. Literasi anak-anak Tuhan ini kurang saudara, ya enggak senang baca. Pendeta-pendeta aja enggak suka baca saudara ya. Tapi kita suka baca firman Tuhan, amin. Juga baca buku-buku yang baik saudara. Karena itu memberi penjelasan tentang firman Tuhan. Saudara melihat keadaan dunia ini, seringkali kita enggak punya waktu untuk Tuhan. Nanti ya apa kerjaanku, nanti ya apa rumah tanggaku, nanti ya apa ini dan itu. Tapi tidak dengan orang percaya, karena kita punya keamanan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, coba kita baca lagi. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Loh, amin Bapak Ibu. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah. Tersembunyi tidak berarti bahwa kita tidak kelihatan. Tidak Bapak Ibu. Tersembunyi artinya bahwa kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita ada di dalam naungan Tuhan. Hidup kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ini realitas yang sangat menggembirakan. Hidup kita aman di dalam Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada satu kekuatan pun yang menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Kita mungkin diberi tanggung jawab yang sangat berat sepertinya kita tidak bisa memikul. Kita punya masalah pekerjaan, kita punya masalah kesehatan, kita punya masalah keuangan. Bahkan mungkin kita akan kehilangan hidup kita di dunia ini. Saudara tadi pagi istri saya bilang, aku kok mimpi sing menakutkan ya. Ya itu karena banyak pikiran. Gitu. Mungkin ada banyak hal yang mengancam hidup kita. Tetapi percaya di dalam Yesus kita aman saudara. Apapun yang terjadi, kita milik Kristus. Kita memiliki Sang Juru Selamat yang setia dan mengasihi kita. Dunia tidak akan selalu memahami kita Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena dunia tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Dunia tidak tahu persekutuan kita dengan Tuhan. Dunia tidak tahu damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Dunia tidak tahu pengharapan hidup kita. Mari Bapak Ibu, mengapa kita selalu punya pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup? Karena kita aman di dalam Yesus. Kita tahu Dia setia, kita tahu kita punya hubungan dengan Dia. Kita aman di dalam Yesus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, orang percaya itu memikirkan pengharapan, memikirkan perkara-perkara yang di atas.
mencari perkara-perkara yang di atas karena kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Amin. Kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Kita membaca di ayat yang keempat tadi, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Bapak Ibu rindu menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan? Amin. Itu menjadi tujuan kita Bapak Ibu. Kata Paulus, sia-sialah kalau kita jadi Kristen hanya untuk kehidupan sekarang ini saja. Tidak, kita mengikut Kristus karena kita punya pengharapan akan kemuliaan. Dan karena kita punya pengharapan akan kemuliaan, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Itulah kehendak Allah, kekudusan, kebenaran. Kita mencari perkara-perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Menarik sekali dikatakan, apabila Kristus adalah hidup kita. Paulus tidak mengatakan Yesus memberikan hidup kepadamu, enggak. Tetapi Kristus adalah hidup kita. Apakah Kristus adalah hidup saudara? Amin. Dia tidak hanya memberikan hidup, tetapi dia menjadi hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Seluruh makna hidup kita itu ada di dalam Yesus. Tanpa Yesus kita nol besar Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak ada artinya. Tanpa Kristus semua keberhasilan menjadi kosong. Tanpa Kristus popularitas menjadi kosong. Tetapi dengan Kristus penderitaan sekalipun itu memiliki arti. Amin. Dengan Kristus persoalan pun memiliki arti. Seperti yang dialami oleh Ayub. Penderitaan bersama dengan Allah memiliki arti yang sangat besar. Ayub bisa berkata, kalau dulu aku mendengar Tuhan dari apa kata orang, tetapi sekarang aku melihat Dia dengan mata kepalaku sendiri. Amin. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki Kristus sebagai hidup kita, akan datang kemuliaan. Percaya Bapak Ibu? Akan datang kemuliaan. Sekarang mungkin dunia mengejek kita, dunia membenci kita, dunia meremehkan gereja. Mungkin dunia tidak menghargai kita, tetapi saat Kristus datang kembali, ingat itu Bapak Ibu Saudara. Saat Yesus datang kembali, saat itu kita semua dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara, ada satu kisah, Dracin. Ada seorang anak yang diabaikan. Saudara berarti bisa lihat, saya juga lihat Dracin juga ya. Tidak dihormati, tidak dihargai. Dia dijadikan sebagai pembantu. Dianiaya. Tapi ketika bapaknya datang, dia dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita tidak dipandang mulia oleh banyak orang hari-hari ini. Tapi mari kita percaya ketika Yesus datang, Dia akan memuliakan kita. Amin. Dia akan meninggikan kita. Mari kita mencari perkara-perkara yang di atas. Mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sebab kita punya identitas yang baru. Identitas yang baru memberikan prioritas yang baru. Kita aman di dalam Tuhan. Amin. Persekutuan kita dengan Tuhan pagi ini tidak sia-sia. Amin. Waktu saudara tidak terbuang percuma karena saudara aman di dalam Yesus. Dan pada akhirnya kalau kita memiliki Kristus sebagai hidup kita, ketika Dia datang kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari sama-sama kita berdiri.